Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rahmadani dengan nomor BP 2001 09 1005 dari kelas MIA Politeknik Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proses dalam sistem informasi. Pengertian penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme pada sistem operasi yang berkenaan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan proses bertugas memutuskan proses yang harus berjalan, kapan, dan selama berapa lama proses itu berjalan. Sasaran utama penjadwalan proses adalah kinerja menurut kriteria yang diajukan. 2 kriteria penjadwalan proses. Yang pertama itu utilisasi CPU. Utilisasi CPU yaitu menjadikan CPU terus-menerus sibuk atau menggunakan CPU semaksimal mungkin. Yang kedua, throughput adalah memaksimalkan jumlah proses yang selesai dijalankan atau persatuan waktu. Yang ketiga, turnaround time, yaitu meminimalkan waktu selesai eksekusi suatu proses sejak submit sampai selesai. 4. Waiting time, yaitu minimalkan waktu tunggu proses, jumlah waktu yang dihabiskan menunggu untuk ready queue. Yang terakhir, response time, yaitu meminimalkan waktu respons dari sistem terhadap user, sehingga interaksi dapat berlangsung dengan cepat. 3. Algoritma penjadwalan. Terdapat 3 tipe penjadwalan berada secara bersama-sama pada sistem operasi yang kompleks, yaitu penjadwalan jangka pendek atau short-term scheduler. Penjadwalan ini bertugas menjadwalkan alokasi pemrosesan di antara proses-proses yang ready di memori utama. Penjadwalan ini dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Yang kedua yaitu penjadwalan jangka menengah atau medium term scheduler. Penjadwalan jangka menengah adalah menangani proses-proses sweeping atau aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. Yang terakhir, penjadwalan jangka panjang atau long-term scheduler, yaitu penjadwalan yang bekerja terhadap antrian batch dan memiliki batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif, yaitu waktu proses, memori, perangkat, input-output. Program-program ini berprioritas rendah, digunakan sebagai pengisi agar pemroses sibuk selama periode aktivitas job-job interaktif rendah. Strategi penjadwalan pada sistem operasi. Yang pertama, preemptive scheduling, yaitu penjadwalan yang memungkinkan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Penjadwalan preemptif memungkinkan sistem untuk lebih bisa menjamin bahwa setiap proses mendapat sebuah slice waktu operasi, dan juga membuat sistem lebih cepat merespon terhadap event dari luar. Contohnya, seperti ada data yang masuk, yang membutuhkan reaksi cepat dari satu atau beberapa proses. Contoh dari preemptive scheduling yaitu round robin. Round robin adalah penjadwalan round robin adalah penjadwalan preemptive, namun proses tidak preempt secara langsung oleh proses lain, namun oleh penjadwal berdasarkan lama waktu berjalannya suatu proses. Maka penjadwalan ini disebut preempt by time. Contohnya di sini dapat kita lihat yaitu solusi untuk kasus seperti FCFF dengan round robin, ukuran kuantumnya Q1. Dapat kita lihat di sini yang A, finish time-nya 4, arrival time-nya 0, turnaround time-nya 4, service time-nya 3. NTIT-nya 1,3 yang didapatkan dari 4 bermeding 3.
Penjadwalan ini penjadwalan tanpa prioritas algoritma, sepenuhnya bergantung terhadap besaran time kuantum. Jika terlalu besar, algoritma ini akan sama saja dengan algoritma first come first serve first. Jika terlalu kecil, akan semakin banyak peralihan proses sehingga banyak waktu yang terbuang. Yang kedua, non-preemptive scheduling. Non-preemptive ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa di-interrupt. Yang pertama ada FIFO atau First In First Out atau FCFS, First Come First Serve. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in, first out, sesuai dengan waktu kedatangannya proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Contoh FIFO yaitu yang pertama. Jika diketahui terdapat 5 macam antrian proses yaitu CDEBA dengan waktu kedatangan 22510. Lama proses tersebut antara lain 6, 8, 3, 2, 5. Pertanyaannya, kapan dimulainya eksekusi dari tiap-tiap antrian proses tersebut? B. Kapan selesai eksekusinya? C. Hitung turnaround time atau TA-nya. D. Berapakah rata TA-nya? Ini rumus yang kita gunakan untuk TA, rata dan waktu tunggu. Agar lebih mudah untuk mengerjakannya, maka kita akan menggunakan tabel seperti contoh yang berikut ini. Dapat kita lihat dalam proses A, TA-nya yaitu turnaround-nya adalah waktu tunggu. Ini waktu tunggu ditambah dengan lama eksekusi. 0 ditambah 5 sama dengan 5. Rata yaitu semua nilai TA dibagi jumlah job. Jumlah jobnya ada 5, jadi 60 dibagi 5 sama dengan 12. Sedangkan untuk waktu tunggu adalah waktu untuk memulai eksekusi dikurang dengan waktu tiba. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Seperti itulah contoh untuk mencari FIFO. Yang kedua, SJF atau Shortest Job First. Penjadwalan ini mengasumsikan waktu berjalannya proses sampai selesai. Telah diketahui sebelumnya, mekanisme adalah menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dahulu sampai selesai, sehingga memberikan efisiensi yang tinggi dan turnaround time rendah dan penjadwalannya tak berprioritas. Ada 4 buah proses yang datang berurutan yaitu P1. Ini contohnya ya, ada 4 buah proses yang datang berurutan yaitu P1 dengan arrival time pada 0,0 milisecond dan burst time 1 milisecond. P2 dengan arrival time 2,0 milisecond dan burst time 4 milisecond. P3 dengan arrival time 4 milisecond dan burst time 1 milisecond. P4 dengan arrival time 5,0 milisecond dan burst time 4 milisecond. Hitunglah waiting time rata-rata dan turnaround time dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma SJF. Pertama itu average waiting time atau rata-rata untuk ketiga proses tersebut adalah 0 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 7 dibagi 4 karena prosesnya ada 4 sehingga dibagi 4. Hasilnya itu 4. Yang kedua, average waiting time rata-rata untuk ketiga proses tersebut sebesar 9 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 2 dibagi 4 sama dengan 3.
Sekarang, mari kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari FIFO yaitu dalam kriteria efisiensi penjadwalan FIFO sangat efisien dalam penggunaan proses algoritma yang cukup sederhana. Kelemahannya yaitu dalam kriteria adil penjadwalan FIFO adil dalam arti resmi, tapi dinyatakan tidak adil karena proses yang perlu waktu lama untuk membuat proses pendek menunggu. Proses-proses tidak penting dapat membuat proses-proses penting menunggu. Kedua, penjadwalannya sangat tidak memuaskan karena proses menunggu waktu lama. Tidak cocok untuk sistem interaktif, turnaround time tidak bagus, throughput tidak bagus, dan tidak dapat digunakan untuk sistem waktu yang nyata. Sedangkan, untuk SJF atau Short Job First, kelebihannya yaitu selalu memperhatikan rata-rata waktu respon terkecil, maka sangat baik untuk proses interaktif. Kekurangannya yaitu masalah yang muncul adalah tidak mengetahui ukuran job saat job masuk. Untuk mengetahui ukuran job adalah dengan membuat eliminasi berdasarkan kelakuan sebelumnya. Prosesnya tidak dating bersamaan, sehingga penetapannya harus dinamis. Untuk perbedaan penjadwalan non-primitive dan primitive. Pertama, contohnya penjadwalan untuk switch dari running ke wait atau terminate untuk non-primitive. Yang kedua, penjadwalan proses dari running ke ready itu adalah contoh dari primitive. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.